kalau orang baik itu sebenarnya harus berpolitik. Karena kalau tidak berpolitik, Tapi ada orang yang memberi tangan kan, tangan kiri mengumumkan. Iya. Saya Punya program spesifik nggak? Apa yang akan diperjuangkan di DPR? Nah, ini kita bicara yang spesifik dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Sarah bro dong. Silakan minum, Pak. Hari ini kita kembali podcast lagi. Sebelum saya memperkenalkan, saya punya narasumber yang tentunya pasti luar biasa. Nah, saya dengan co-host baru lagi nih. Maksudnya kemarin sudah pernah co-host satu kali. Ini debut keduanya lah. Jadi sebelum kita tanya-tanya narasumber, ada ndak ini Cynthia, ada ndak kau merasakan perbedaan setelah kau jadi co-host Saraba kemarin? Jadi terkenal saya sedikit. Kasih keras sedikit suaramu. Jadi kayak terkenal sedikit di sini nih. Iya kah? Iya, jadak-jaduk kan ada 2 kita bikin itu. Tapi ada orang gara-gara kau di jalan atau? Ada orang kaili sekali. Oh, karena logatmu ya? Aku kental. Oh iya. Tapi ya Apa? begitu sudah. Nah, di depan saya sudah ada di depan kita sudah ada narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah pengusaha sukses lah di Kota Palu di bidang properti. Beliau adalah Bapak Alfian Caniago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Oh, potongan-potongannya memang potongan orang sukses ya? Betul Pak. Ya. Tentara memang orang sukses itu pasti seperti apa kasih? Tapi sebelum kita tanya tentang tips-tips suksesnya, kita mau mengenal Pak Alfian lebih dalam ya. Kita bahas dari segi masa kecilnya. Biasa kan kalau orang kaya begini, orang sukses begini biasa hanya meneruskan bisnis. Nah betul, bisnis keturunannya. Apakah Pak Alfian ini hanya melanjutkan bisnis orang tuanya atau memang dari masa kecilnya itu sudah kaya memang atau susah dulu? Masa kecilnya Pak Alfian seperti apa ini? Ya, alhamdulillah saya dilahirkan dari keluarga yang biasa-biasa saja. Oh. Bapak saya seorang tentara. Oh biasa itu tentara? Angkatan dia di tentara dan ibu saya hanya ibu rumah tangga. Oh oke. Nah, dalam perjalanan waktu bapak saya ini cepat pensiun dini. Oh pensiun dini. Mau caleg? Tidak. Tidak. Oh iya, biasanya kan kalau pensiun dini. Tidak. Karena ada juga abdi negara yang pensiun dini karena mau caleg. Tidak. Oh tidak ya. Nah. Sekarang jual sambal bakar ya, lanjut. Akhirnya itu penghasilan keluarga malah tambah turun Karena pensiun. Oke. Sehingga ekonomi surut dan kita ini harus bekerja. Oke. Ibu jualan nasi kuning. Oh sama dia ibuku. Ya, jual pisang goreng. Ibuku tidak. Jual es. Oke. Dan itu di sekolah, waktu saya sekolah itu saya juga yang jualan. Ini sekolah SD, SMP apa? SD, SMP. Jualan es? Jualan es, jual pisang goreng, jual nasi kuning di sekolah. Jadi kalau teman-teman itu istirahat, jam orang dulu kita bilang jam bersenang ya. Belum istirahat lah ya? Belum istirahat, jam bersenang itu. Nah, saya jualan, teman-teman asik belanja, makan dan lain sebagainya, saya jualan. Bantu ibu. Oh. Iya. Kalau boleh tahu Pak, masa kecilnya Bapak dihabiskan di mana ini, orang mana Bapak? Bapak saya orang Sumatera Barat, Padang. Ibu saya orang Jawa. Dan kebetulan bapak itu ditugaskan di Poso, sehingga saya sudah lahir di Poso. Oh berarti bajuannya di Poso ini Di Pak? Poso. Oh. Di Poso. Iya betul. Di Poso. SD saya di SD Al-Herat Poso. SMP di SMP Negeri 1 Poso. Dan SMA-nya itu di SMK 1 SMEA Negeri Poso. Poso semua ini. Poso. Ya. Tahun-tahun berapa itu Pak? Saya tamat SMK itu tahun 97. Oke. 97. Dan 97 saya masuk Palu. Berarti tahun 97 masuk Palu kuliah. di mana Pak? Untar? Di Untar. Oh iya. Iya. Di Tadulako, Fakultas Ekonomi. Kalau di Palu Bapak tinggal sama siapa? Di Palu saya ngekos. Oh, sendiri? Jadi kita ngekos di Palu
Uang jajan sebulan tuh hanya 100.000 dikasih. Banyak gitu. Itu sebulan? Sebulan. Waduh. Oh, Di Dulu belum ada nasi Gorontalo kan, jadi agak susah. belum ada nasi. Iya kan? jadi bawa bekal terus tiap hari. Ya, pokoknya uang itu harus cukup. Uang untuk bayar kos Transportasi. dan transportasi sama makan. Kos berapa lalu? Tahun-tahun begitu? 30.000. Berarti tinggal 70.000. Tinggal 70.000. Oh, 1 bulan 70.000. Wah, berat juga itu Pak. Berat. Kadang kita super mie dibagi 2. Super mie bagi 2? Bagi 2. Tidak pakai nasi? Tidak pakai nasi. Tapi sedia obat mah. Super mie Kuahnya bagi dikasih 2. banyak. Kadang sampai tidak makan juga. Jadi kita dengan teman-teman sesama waktu itu sesama teman-teman dari Poso, paling kita ngobrol main kartu, sapa kalah minum biar kenyang. Di Jurus yang minum air putih, bukan minum air apa putih, ini? biar kenyang. Oh iya. Dan itu memang terjadi sih. Itu memang terjadi. Kenapa tidak jualan es lalu Pak? Maksudnya pas sudah masuk sini lagi, iya kan? Pas kuliah. Jualan es kuning masih lagi. Jual lagi. Iya. Ibu ikut Pak ke sini. Tidak. Oh, tadi Tetap. mau buat. Jadi cuman dikirimi saja 100.000 tiap bulan tersiap. Iya. Yang paling ironi itu biasa kita kalau ada pesta kawin di Maranus Setiabudi, Oh. kan saya sudah di Tombolotutu memang dari Oh, masuk iya, Pak. Tombolotutu tinggal di dekat. dekat. Berarti datang terus Bapak ini. Jadi kita baganti sudah rapi-rapi pergi. Oh, berarti stok batik banyak ya? Banyak. Pokoknya harus rapi pergi Oh iya. dan tulis nama. Oh. Dan di situ memang ya orang bilang kan harus tambah gizi toh. Jadi Makan memang banyak. daging, nasi, daging. Oh iya. Artinya hilang bunga di piring ya? Pokoknya Iya. tidak boleh piring. Oh iya. Itu kesulitan masa Ya kuliah itu Pak, ya? kuliah. Dan saya tidak punya fasilitas apa-apa. Saya tidak punya kendaraan motor. Saya tidak punya. Dulu kan itu waktu kita kuliah belum ada komputer. Iya. Komputer belum ada. Mesin masih pakai mesin tik. Mesin tik itu juga kadang-kadang kita 10 orang gantian pakai. Karena banyaknya orang yang tidak punya mesin ketik, jadi kan Ya ganti. kita memang ya orang bilang di tempat memang anak-anak orang susah kan gitu. Iya. Nah, cuman satu kesyukuran saya, mungkin saya punya otak ini sedikit encer. Maksudnya kita Berarti berdua tidak. Oh, gitu. berprestasi nih. Alhamdulillah saya selama kuliah dapat beasiswa, Kalau boleh tahu jurusan apa Bapak di Unpad? manajemen. Oh, ekonomi, pantas Angel. Nah, jadi biasa saya itu dapat pinjaman kendaraan itu dari teman-teman. Karena dulu kan kita harus pergi ke perpustakaan Oh, iya. untuk mengerjakan tugas, ambil bahan itu di perpustakaan. Oh, jadi tugas-tugasnya teman juga dikerjakan. Ya, mereka kan biasa itu Berarti supaya dapat uang toh Pak. bukan dapat uang. Dapat jadi tumpangan. ya dapat tumpangan. Itu penting. Jadi kita dikasih, mereka punya kendaraan, kita pergi cari bahan. Oh iya. Nah, kita kerjakan. Nah, habis kita kerjakan, mereka yang kerjakan, saya jalan-jalan naik motor. Tiap hari Bapak menumpang pinjam motornya nih. Nah, Oh, sekali-sekali saja ke sana. sekali-sekali kalau ada tugas saja. Jadi kalau tiap hari ke kampus naik apa Pak? Angkot, Oh. naik angkot, Memang sulit sekali dulu, Pak. sulit. Tapi titik mana Bapak belajar berbisnis sehingga sampai sekarang maksudnya? Ya, jadi kan dari semenjak kuliah itu memang kita sudah membentuk diri. Karena harapan besar kepada orang tua itu kan anaknya ini bisa lulus kuliah dengan baik. Iya, membentuk diri dari Membentuk kuliah. diri. Iya, kelihatan sih sekarang, Pak. Membentuk diri. Jadi bisnis itu kadang-kadang saya coba lakukan ketika di masa libur. Saya tidak pulang. Oh, libur semester. Libur semester. Oke. Ya. Saya Tidak pernah ini jual beli kakao dari Pantai Barat, jual ke Palu. Oke. Itu linknya dari mana, Pak? Kebetulan ada teman di dekatnya saya juga. Oh, oke. Dia orang di sana, Iya. jadi kita bersama-sama ke sana. Oh, oke. Tapi yang Bapak kerjakan sekarang ini memang cita-citanya Bapak dari kuliah atau? Enggak. Jadi
harapan besar orang tua itu kita ini harus jadi pegawai negeri sipil. Ya betul, semua orang tua sih. Jadi harapan besar orang tua saya harus jadi pegawai negeri sipil, gitu. Dan ternyata takdir atau jalan ini berkata lain. Lebih. Oke. Berkata lebih, bukan berkata lain, dia bilang berkata lebih. Nah, itu. Terus Pak, setelah Bapak selesai kuliah, Bapak langsung kerja atau uring-uringan lagi dulu di kos? Jadi kita ini kan dari Poso. Semenjak kuliah itu kan kita semakin terpuruk keadaan sejak meletus atau ada kekacauan antar etnis kemarin. Oke. Nah, itu kan termasuk rumah saya juga dibakar. Oke. Rumah saya dibakar. Jadi saya ini punya ijazah SD, SMP itu tidak ada, terbakar. Tapi orang tua selamat Pak. Alhamdulillah ada, selamat waktu itu. Jadi rumah habis di sana, jadi kita juga tinggal sama-sama dengan orang tua itu ngekos juga sama-sama. Terakhir ngontrak di BTN Bali AC sana. Oke. Berarti orang tua dari Poso pindah ke Palu Pak Iya, karena situasi kan tidak kacau di sana, tidak kondusif. Ya itu. Nah, tapi alhamdulillah saya kemarin pas di kekacauan itu kita coba jadi bekerja sebagai volunteer untuk kemanusiaan, relawan yang membantu. Nah, itu di LSM internasional. Begitu. NGO begitu. NGO, ya. Oke, dari situ dapat penghasilan. Dari situ saya dapat penghasilan. Oke. Di situ juga saya dibentuk juga diri karena di sana itu kan kalau di NGO internasional itu dia punya aturan-aturan ketat. Oke. Jadi kita di manage memang bagaimana mengelola pertanggungjawaban itu secara baik. Itu sambil kuliah Pak? Jadi relawan atau? Waktu itu yang volunteernya itu kita masih kuliah. Berarti kuliah sambil bekerja? Iya, habis itu saya selesaikan saya punya studi tahun 2001. Dan saya ditarik mereka untuk Jadi pegawai tetap begitu? Belum, masih kontrak. Oke. Nah, sambil kita membentuk yayasan juga waktu itu. Yayasan sendiri? Yayasan sendiri itu namanya Yayasan Sejati. Yayasan Sejati, apa itu Yayasan Sejati? Ada singkatnya biasanya Sejati? Oh tidak? Tidak, memang Yayasan Sejati. Oke. Jadi itu yang mengakomodir program-program yang dikucurkan sama LSM internasional. Yang internasional. Oh, jadi mitranya Yayasan Sejati ini. Betul. Oke. Bapak sebagai direktur? Belum waktu itu. Ya, masih direkturnya Pak Iskandar Lamuka waktu itu. Oke. Dari situ belajar berbisnis. Dari situ belum. Oke. Masih jauh bisnis. Oh iya. Silakan Pak. Tapi dari kuliah itu sudah punya cita-cita. Tapi ada jiwa bisnis kita ada. Kan namanya kita dari SMP sudah jualan pisang goreng. SMP sudah jualan pisang goreng, nasi kuning, bisnis juga kan. Meskipun dulu belum ada soal Palu ya, tapi setengah mati bah iklan tapi. Iya. Sudah bajuan memang. Sudah bajuan memang luar biasa. Jadi itu kita berlangsung sampai dengan tahun 2000. Saya bekerja itu di LSM internasional itu sampai dengan 2004 ya. Oh, sekitar 4 tahun. Iya, 2004. Terakhir itu saya diminta untuk ke waktu tsunami Aceh. Oh, iya 2004 tapi betul. saya sudah menolak karena sudah menikah. Pas lagi sudah ada anak waktu itu. Oke. Di 2005 awal itu Januari. Jadi kita orang sudah kerja sama dengan OTI, UNDP, Mercy Corps. Oke, ini yayasan internasional semua. CWS. Itu cukuplah pengalaman dengan mereka juga bagus. Dipanggil ke Aceh sudah mau. Berarti putus kontrak dong? Iya, memang kita orang kerja memang berdasarkan kontrak-kontrak. Ya. Iya itulah. Tapi di waktu dengan mereka itu banyak program itu ke Poso. Oke. Iya,
program itu kan ada resolusi rekonsiliasi konflik. Oke. Program-program rekonsiliasi konflik, terus program-program air bersih, Oke. ya program-program pertanian, Iya. food itu di sana. Oke. Dan itu kontrak-kontraknya ada 6 bulan. Oke. Nah, setelah saya putuskan untuk tidak di situ, disitulah baru saya putuskan untuk berbisnis. Oh. Apa bisnis pertamanya, Pak? Jadi kita bisnis itu saya bisa dikatakan dengan 10 jari kita membangun toko kecil seluler. Oh, itu tahun berapa, Pak? 2005. 2005. Itu berarti zaman-zaman orang suntik lagu ya? Suntik lagu, Suntik lagu, zaman-zaman orang Iya, suntik. betul. isi aplikasi. Oh iya. Zaman-zaman Nokia itu berarti. Nokia. Iya. Tapi apa kita sebut karena sudah anu juga toh? Tidak mungkin lagi bahas sponsor itu. Itu. Di mana seluler pada saat itu, Pak? Kebetulan saya diberi numpang sama lokasi tanahnya mertua. Oh. Saya numpang kasihan. Situ. Jangan pakai kasihan, Pak. Lebih kasihan gitu orang. Saya juga numpang di rumah istri. Numpang di situ dengan toko kecil, ya kita berjualan. Saya punya omset hari pertama itu cuman 150.000. 150. Kalau modal, Pak, dari mana? Iya, itu saya penasaran tadi. Modal ini saya bisa dibilang kita punya modal itu saya belanja voucher waktu itu hanya voucher 100 hanya 1 lembar. Oh, jualnya sedikit-sedikit. Sedikit. Pak, juga penghasilan per hari cuma 150. Iya, terus voucher-voucher yang lain cuman 5 lembar kita jualan. Terus saya beli beberapa aksesoris, saya pajang-pajang situ. Oke. Tunggu, Pak, saya penasaran. Dari sekian banyak usaha di tahun 2005 itu, kenapa memutuskan untuk memilih bisnis seluler pertama kali? Saya melihat seluler itu, jadi waktu itu gini. Waktu kita kerja LSM itu, Iya. dan di akhir pertama ada handphone masuk ke Palu, Iya. saya ini sudah dikasih pegang handphone waktu itu. Oke. Cuma belum ada pulsanya lalu. Ada. Nomornya itu waktu itu dibeli pakai nomor Mentari kurang lebih 500.000. Zaman dulu banget itu Mentari. Mentari. Itu dibeli di pertokoan di Celebes ya. Mentari Indosat ya? Iya. Iya, kan sudah dijual waktu itu lanjut. Nomor Mentari. Jadi di situ. Jadi setelah saya melihat ternyata seluler ini akan berkembang. Oh, ada pikiran seperti itu? Berkembang. Oke. Nah, dan sehingga saya putuskan, sudahlah, daripada saya melamar pekerjaan di tempat lain dengan gaji yang belum sebanding lagi dengan gaji di LSM, Iya. mendingan saya berbisnis sendiri. Oh iya. Karena tak biasa gaji besar di LSM kemarin. Ya, Tidak juga? mungkin juga. Karena kan kebutuhan juga Pak ya, ada istri, Kebetulan, ada anak juga pada itu saat itu. juga. Tapi Pak, waktu itu tamat kuliahnya atau Tamat 2001. Berarti saat 2001 tamat. sambil kerja, sambil kuliahnya selesai juga. Selesai. Makanya beliau selesaikan kuliah dulu, lalu Baru langsung fokus di situ. Terus menikah langsung berbisnis. Jadi saya jadi volunteer sampai saya jadi staff sampai jadi koordinator program Oke. sampai jadi manajer program. Sampai jadi manajer Ya, program. naik tuh. Makanya kita waktu itu bisa terima gaji cukup besar lah. Oke. Itu seluler pada saat itu Pak jatuh bangun juga enggak membangunnya? Saya membangun itu seperti yang saya katakan ya, hari pertama saya buka toko waktu itu cuma dapat 150.000 omset. Di hari kedua naik jadi 300.000. Jadi setiap hari naik omset. Itu pendapatan dari pulsa atau ada orang belanja? Pulsa, ya kebetulan saya ini bukan orang gaptek teknologi juga kan. Oh, saya bilang begitu Jadi Pak. saya yang kerjakan itu suntik-suntik lagu itu Oh, waktu itu. suntik-suntik lagu. Ya, isi aplikasi. Jadi saya yang kerjakan. Tapi Bapak turun tangan langsung tidak pakai pegawai. Tidak. Belum ada modal bagaji. Belum ada uang gaji pegawai. Apalagi mau digaji pegawai yang cantik begini. semangat. Gitu. Banyak permintaannya Pak. Banyak permintaannya, tidak cukup, tidak mampu. Oh, tidak mampu ya. Nah, itu. Nah, setelah itu
saya juga pernah belajar pinjaman ke bank. Oh, belajar itu ya? Belajar. 2005 itu saya belajar ke bank, pinjam ke bank itu 30 juta ya. Pertama berarti belajar bawa utang 30 juta. 30 juta sampai miliaran. Oh, hampir. Berarti kalau belajar bawa utang pertama sekarang so pintar bawa utang. Iya, kenapa sih orang belajar tuh? Tapi orang berbisnis itu paling suka memang bawa utang. Betul. Cuman setelah di ujung di akhir kita berpikir bahwa ternyata kita rapuh. Seperti Gen Z ya. Bagus di luar dilihat, case-nya bagus. Case-nya bagus, betul. Padahal ini rusak di dalam nih. Iya, betul. Karena kalau kita tidak mampu mengontrol cash flow yang baik, Iya. bisa bahaya. Apalagi kalau kita rapuh. Ya, dalam urusan itu juga tidak mulus-mulus amat. Semuanya ada naik turun. Iya. Itu dari 30 juta di BRI waktu itu. Oh iya. Salah, harusnya di mana Cynthia? Di bangku. Bangmu. Tapi saya penasaran dengan orang-orang jual pulsa dulu. Bapak ini kan isi pulsa sendiri juga toh? Iya. Kira-kira kalau ada Harim Zen lalu isi pulsa dan Bapak ambil nomornya. Jadi saya tahu tuh. Kan ditulis, kan dicatat. Kan dicatat di buku. Nah, catat di buku betul. Kan dicatat di buku itu. Iya. Jangan-jangan istri dapat dari situ Pak tidak? Kan sudah kawin. Iya, Enggak. Jadi tidaklah, kita tidak seperti itu. Tidak mengaku Tidak maksudnya? ada ambil nomor Waktu itu apa. Bapak fokus ke bisnis saja Pak Memang ya. betul-betul kerja. Oh iya. Makanya bisa sukses begini Kari. Oh iya, betul. Ya memang banyak sih nomor itu banyak tiap hari Iya, banyak. soalnya saya juga pernah jaga kios, jual pulsa di Tapi Kak. Iya, betul. di kerjaan seluler itu saya katakan saya cukup berhasil karena salam 1 minggu itu saya bisa order pulsa itu kalau pulsa 5.000 kan? Iya, M-Kios lalu toh. M-Kios. Pulsa 5.000 itu kadang saya dalam setiap minggu itu saya order sampai 1.000. Wih, Iya, karena dulu waktu orang Palu Terus, itu cuma suka beli yang 5.000. Yang 10.000 juga begitu juga Iya. sampai segitu. dulu pakai data masih murah Kak. Tidak ada paket data, mana ada paket data lah. Tapi Belum bagus. ada pakai Belum data. ada. Belum ada masih kios kesian, BCM. Ya. Wih. Sen- Sampai saya itu dapat penghargaan juga dari XL waktu itu. Oh, dapat Dapat penghargaan apa? reward. Iya, dapat reward dari iya. XL, dari Indosat juga, dari Telkomsel itu ada. Dapat reward karena penjualan terbanyak. Jualan Oh, bagus. jadi berarti waktu Bapak dapat penghargaan dari Excel, naik berarti Bapak jadi XXL kan? Iya. Karena gemuk. Ya maksudnya pendapatannya menjadi gemuk. Iya. Tapi di sana juga itu yang tadinya kita belum jual handphone, bisa jualan handphone waktu itu. Jadi barang-barang itu semakin bertambah banyak karena saya dapat dukungan. Sampai ada satu orang itu di Surabaya dan di Jogja dan Jakarta itu dia kirimi barang saya, dia hanya suruh jual. Saya tidak tahu dia dengar cerita dari siapa, dia kirim barang, handphone dia kirim, apa semua dia kirim. Kenapa bisa sepercaya itu orang di Bapak? Betul. Dari Makassar juga, ya. Iya, kalau saya mau berbuat jahat dengan mereka, saya tidak mau bayar. Itulah. Ya, iya kan? Tidak pakai hitam di atas putih. Tidak ada. Jadi mereka teleponan apa semua, Pak kita titip jual barang ya, gitu. Oke. Berarti trust yang dibangun. Trust yang kita bangun. Oke. Bagaimana supaya orang bisa trust kepada kita? Ya, itu sangat mahal itu memang. Berapa nanti kita bayar? Jadi itu mereka titip jual handphonenya mereka itu bukan cuman harga 2 juta. Iya. Puluhan juta ini. Karena dalam bentuk banyak. Banyak. Pak. Oh iya. Satu betul. mereka setiap minggu mereka kirim. Mereka kirim. Setiap minggu mereka kirim. Tapi tidak setiap minggu juga Bapak kirim. sebelum keuntungan. orang kirim, orang konfirmasi toh Pak. Konfirmasi kan saya bilang dalam 1 minggu ini barang yang terjual ini nih saya closing ya nota ini ya gitu.
Saya juga tidak pernah ketemu mereka Sampai sekarang. sampai dengan sekarang. Tingkat kepercayaannya tinggi. Nah, ini nanti akan berlanjut nanti yang seperti begini. Banyak orang yang tidak ketemu dengan saya, tapi mereka bisa mempercayai. Gitu. Tidak, kalau saya justru penasaran kenapa bisa orang sepercaya itu dengan Bapak? Apakah punya amalan khusus atau ada track record yang mereka lihat? Nah, ini kan perlu juga ditahu orang. Atau Saya dari tidak- relasi. Nah, Saya juga tidak tahu ya. Kalau yang pasti, mungkin waktu itu kan seluler saya itu namanya nama anak saya, oh, Zaki Seluler. Zaki seluler. Oke. Itu. Jadi mungkin mereka dengar-dengar saja kan. Bahwa kita Penjualannya punya penjualan bagus dan kita tidak punya masalah. Iya. Kan mereka juga tentu mencari informasi itu bukan dari saya, mereka tanya. Oh, iya, orang-orang Nah, dari toko-toko ya seluler yang ada di Kota Palu. Bagaimana dengan dia? Bagaimana dengan dia itu? Bagaimana dengan dia itu ya gitu. oh iya. Seperti itu mungkin yang mereka membangun trust kepada saya. Oh, di situ yang sampai orang percaya Bapak di mana-mana. Ya, keren. Terus sampai tahun berapa itu Pak Zaki seluler itu bertahan? Jadi kita berbisnis seluler itu dengan berjalannya waktu, dengan masuknya sistem Android, Iya. dan berbagai handphone yang smartphone yang muncul. Nah, itu kita mulai redup di tahun 2010. Iya, redup ya. Bapak tiap bilang bangkrut ya, redup ya. Agak sedikit menurun penjualan. Oke. Penjualan menurun karena casing itu orang sudah tidak terlalu penting. Betul. Ya kan? Pokoknya rusak ganti baru dan lain sebagainya. Suntik lagu sudah di-download. Sudah download sendiri gitu. Jadi 2010 itu mulai. Dan saya juga sudah memikirkan yang namanya Plan B. Bisnis apa lagi yang mau dilakukan untuk menopang kehidupan. Oke. Tunggu Pak, saya potong. Kenapa memikirkan bisnis lain tidak memperbarui atau mengupgrade seluler ini? Karena saya sudah tidak yakin dengan marginnya. Itu bisnis betul ini. Kita ini. Saya tidak yakin dengan marginnya. Oke. Saya tidak yakin. Jadi di tahun 2010 itu saya sempat membangun bisnis tambang Pertama. di Poboya. Oke. Saya kira Bapak Tapi sewa. tambang resmi toh Pak? Waktu itu belum ada yang resmi, semuanya ilegal. Oh, ilegal semua ini. Semuanya ilegal. Iya. CPM-nya belum ada. Iya, CPM. CPM belum ada. Iya. Masih pertama orang masuk. Itu 2000 berapa Pak? 2010. 2010 ya. Oh iya. 2010 itu juga hilang motorku dapat ditambang sana. Hah, itu kan. Kan rame orang ke sana. Iya. Orang dari luar pada masuk ke sini kan semuanya ya. Itu. Jadi di situ saya coba, tapi untung saya juga cepat mengambil keputusan sekali lagi. Karena ternyata saya tidak cocok di bisnis itu, di bisnis tambang. Kenapa merasa tidak cocok? Karena ilegal tadi. Yang pertama memang ilegal. Oke. Terus juga secara masa depan sangat tidak menjanjikan sudah. Loh, orang main tambang kayak semua Pak? Tidak semua juga sih. Tidak semua orang yang main tambang kaya, banyak juga yang. Tapi tidak rugi banyak Pak. Kalau saya tidak cepat angkat kaki waktu itu, mungkin tinggal baju di badan. Alat-alat semua dibeli. Sudah dibeli. Beli dijual kembali. Jago nih di sini orang minta. Oh berarti ada sendiri alat-alatnya. Saya punya mobil angkutan juga kan. Mobil angkutan itu kan dibayar. Oh dibayar. Kalau orang mau muat rep itu kan dibayar. Berarti waktu masuk di tambang itu memang baru belajar Pak. Memang Atau kita sudah belajar. informasi dari Memang kita baru belajar. Oh berarti sembari bisnis tambang sembari belajar, bukan belajar dulu baru berbisnis. Ini kan cuma karena teman ajak-ajak juga. Betul. Lihat. Betul. Amar sukses dia. Mau juga saya. Sampai ada yang terkenal itu namanya lubang Avanza. Oh ada ya? Iya, lubang Avanza. Iya, pernah dengar ya? Kenapa disebut lubang Avanza dulu? Ya karena dia menggali di lubang situ sampai dia dapat hasil bisa beli cash Avanza waktu itu. Oh. Saya kira dia gali-gali dia dapat Haji Kala. Nah, itu sampai di itu paling terkenal sampai dibilang lubang Avanza waktu itu. Oh iya. Tapi sudah sempat begali toh Pak? Sudah. Cuman kan kita
hasil itu ya Karena saya tidak mau bilang mungkin kita dikibulin ya sama orang karena kan bukan kita yang masuk ke iya, dalam betul, lubang. Oh iya iya. Nah itu, jadi saya anggap itu sudah tidak fair lagi untuk Oke. Tapi tidak semua juga orang begali langsung dapat emas toh Pak. tidak memang Iya. karena harus diolah, harus ada diolah, ada Saya curiga si dia dari tambangnya. Ya, mungkin Iya. juga. Karena dia tahu sekali. Tidak, saya kira Cynthia, semua orang main tambang itu kaya. Karena narasumber sebelum Pak Alfian kan main tambang juga dan kaya Ya juga. betul juga sih Iya. Pak. Salah dia bukan tambang emas. Oh iya, berarti memutuskan tidak di sini, tidak sehat ini. Ya kita tidak cocok. Oke. Sehingga alat-alat saya jual, termasuk mobil yang saya pakai di tambang juga saya jual. Karena modelnya sudah tidak karu-karuan juga kan. Iya, Karena naik jalan ke sana itu rusak saya jual juga. Nah, yang tersisa waktu itu seluler masih ada, tapi ya cuma untuk pakai makan saja. Tapi tetap berjalan. Berjalan, Iya, tapi sudah tidak worth it lah. tidak worth. Iya, iya, iya. Cuma untuk pakai makan, kadang tidak cukup juga. Oh, tidak cukup juga. Oh iya. Oh iya. Karena- Ke rumah Pak, nanti saya kasih makan lah. Tahu. Tapi kalau makan nasi kuning masih cocok itu Pak. Masih bisa kalau untuk Kalau nasi makan di kuning. maestro teh bisa memang. Bisa, betul sekali. Maestro sudah ada kan dulu. Sudah ada maestro. Maestro itu udah lama. Oh iya. Nah, 2011 itu saya kemarin kan sedikitnya ada punya tanah juga. Jadi Waktu bisnis seluler sudah mulai ada beli-beli beli tanah. Iya. gitu. Jadi awalnya waktu itu masih ada uang tersisa kurang lebih sekitar Ya berapa? Saya penasaran. tidak banyak sih, sekitar 60 juta saja. Oh, Dengan 60 juta ini saya mau bangun rumah tipe 90 waktu itu. Nah, kenapa lagi tiba-tiba langsung ke situ? Jauh ini Pak, tambang ke properti. Betul. Itulah. Nah, Betul. itu pertanyaan Kecuali Bapak bagus. mau bangun rumah dari emas ya. Iya. Jadi ada satu kawan saya, dia memang orang teknik, dia juga pintar menggambar. Dulu belum ada 3D, masih 2D, Iya. gitu. Jadi dia selalu menyarankan kepada saya, kau kan ada tanah, toh bangunlah, biar cuman bangun 1 unit 2 unit dulu, coba bangun. Ya memang begitu. Aduh, saya tidak punya keahlian di sana. Saya sarjana ekonomi. Iya. Iya, iya. Bagaimana saya mau kerja bangunan lagi ini? Betul. Begitu. Kalau pedagang mungkin masih bisa. Kalau kerja bangunan ya tugasnya DPN Ya, kan? itu. Iya kan? Dewan Begitu. Pertukangan Iya, kan? iya, tidak. Jadi saya masih tolak waktu itu sampai saya kerja tambang. Dan ketika saya putuskan berhenti kerja tambang itu, saya kepikiran lagi tentang dia. Saya panggil dia. Saya ketemu dia, kita diskusi ulang. Nah, kebetulan ada tanah. Jadi tanah di Ahmad Yani waktu itu. Nah, itu yang coba kita bangun. Itu kita bangun 1, 2, 3, 4 rumah. 4 rumah, 5 rumah besar waktu itu. Tipe 90. Oke. Dengan uang 60 juta itu saya tahu ini dia cukup untuk bangun. Iya, Iya. betul. Sudah Tidak tahu tapi namamu juga tetap bangun toh? Tetap bangun. Iya. Modal nekat. Oh, iya. iya. Jadi waktu itu tukang masih dibayar sekitar 25 juta. Bersertifikat itu. Iya, itu lain itu. Itu lain lah. Yang kemarin Dewan Pertukangan. Nah, sudah. Jadi sudah saya bangun. Dia yang gambar, saya yang bangun, saya cari orang untuk bekerja. Nah, saya mengetahui ini yang paling penting. Jadi karena saya tidak tahu Tentang teknik teknik membangun. dasar membangun, saya harus ikut di lapangan dari gali pondasi, berapa batu Kalau dibutuhkan. ditanya Jadi saya berhitung ini berapa besi dibutuhkan, semuanya saya catat satu-satu. Dan di situ berapa meter persegi tembok ini untuk batu bata dia butuhkan, semuanya saya catat itu. Dan itu yang akan saya pelajari sebagai dasar saya untuk membangun di tempat Berikutnya. Selanjutnya. Oh, iya. Nah, dari situ saya belajar sampai dengan selesai.
Dan sehingga kita mengetahui berapa kosnya. Dan yang paling lucu juga ini, sudah uang tidak cukup, saya sempat beriklan Di mana? di Radar Sulteng waktu itu ya. Oh, sama Pak Kamil Badrun. Iya, waktu itu Tidak marah beliau itu ya? Bayar- 2 hari ini aneh. bayarnya 7,5 juta Cuma mbak sebulan. Iklan rumah. Di koran ya? Tapi Di koran. 60 juta ini sudah cukup apa bangun satu rumah pak? Belum cukup ini. Itulah, Sudah mbak iklan dulu. Baikkan lagi. Ini. Gitu. ini kan pengusaha dia tahu diri kan. Ya. Agak ada modal sedikit nekat. naiknya. Modal nekat. Jadi sudah iklan sambil kita membangun, sambil saya juga belajar berhitung berapa sampai kebutuhan semen, paku itu apa semua saya hitung berapa. Nah, pada saat pekerjaan itu sudah 80% mau 90%, ternyata ada yang beli. Sudah DP. Hah? Sudah berminat. Dia beli, dia DP. Yang beli itu orang dari Luwuk. Oh iya, mungkin karena baca Radar Sulteng itu. Barangkali. Makasih Pak Kamil Badrun. Nah itu dibeli, terjadi transaksi satu. Tapi transaksinya belum selesai. Karena rumah belum jadi. Iya. Iya. Jadi dia DP. Jadi terbantulah saya Tatama modal. untuk menyelesaikan bangunan. Iya, betul. Gitu. Nah, dia belum diakad, tiba-tiba di sebelahnya, lokasi sebelahnya Ada yang bangun juga. ada yang beli cash. Oh. Nah, iya, yang beli cash ini yang saya bilang saya tidak pernah ketemu orangnya sampai dengan sekarang. Oh iya. Gitu. Ini pertama sekali saya punya user beli, saya membangun rumah dan saya tidak pernah ketemu sampai dengan sekarang dengan dia. Baru bagaimana transaksinya pak? Waktu itu dia cuma pakai orangnya. Hamba Kalau tidak saya itu keluarganya ya, sepupunya ya. Jadi dia yang transaksi waktu itu. Jadi dia bilang, sudah Pak, Alfian saya kirim uang Melalui orang saya. Iya, dia kirim dulu pertama pakai orangnya dia, seterusnya dia transfer ke rekening. Itu ya itu yang kita paling udah terbantu sekali lagi karena langsung cash. Langsung cash. Oh, tak tambah ini modal untuk sekitaran bangun. harga berapa lalu rumahnya bapak? Itu sudah harga Tipe 80 atau pak? iya, sudah lumayan sih waktu itu. Nanti mau disebut juga harganya. 300. Sekitar 300 juta. Tipe 90 bukan 80. 90 ya. 3 kamar. Besar. Di tengah kota Ahmad Yani Iya. waktu itu. Berarti itu yang bikin Bapak semangat ya karena Tambah lagi. Iya, karena ada yang beli cash ya. Ada lagi Jadi modal. waktu Ada lagi itu modal betul. saya bangun sampai dengan selesai, yang di bank juga diakad, terus yang cash ini saya bangun rumahnya sampai selesai. Jadi sertifikatnya, IMB-nya, PBB-nya saya sudah antar ke notaris, aktenya saya sudah tanda tangan, kuncinya sudah saya kasih. Saya bilang, Pak, nanti kalau datang ke Palu langsung kedatangan notaris ini, ambil kuncinya dan surat-suratnya. Karena waktu itu saya tidak punya kantor. Iya. Oh iya. Tidak punya kantor. Bangun rumah tidak punya kantor. Tidak punya kantor. Developer kere pada saat Ya. itu kan. Saya pernah dianggap seperti itu. Tapi perusahaannya Karena- ada pak? Waktu itu Penebeng. kita ada bangun yang namanya CV Zaki. Oh. Oh, yang dari yayasan tadi itu. Tidak. Yayasan Sejati. Kan dari toko Zaki Seluler. Oh, CV Zaki. Nah, Saya kira jadi CV kita Zaki. bangun lagi CV Zaki Property waktu itu. Memang anak membawa rezeki. Iya. Ya, Tapi bangun CV juga pasti butuh uang tuh pak. ya, waktu itu. Jadi karena ini sampai dengan selesai saya bangun, semuanya orang ada yang 2 cash waktu itu, yang 3-nya itu lewat bank. Lewat bank. Dorang KPR ke bank. Kalau saya ditanya ada kerjasama dengan pihak bank, tidak juga, karena saya menganggap itu belum satu hal yang penting waktu itu. Kan bapak cari modal cepat tuh pak. Ya. Oh, iya. Menurut kau Seperti penting enggak dengan bank kerjasama? Iya, pasti. Penting lah kak kalau umpamanya orang ingin tapi mau beli tapi uangnya belum cukup tuh. Ah, itu gimana itu, Pak? Iya, KPR lah. Iya, memang kita sarankan untuk KPR, Iya. tapi maksudnya saya dalam hal ini ketika kita melakukan apa ya namanya kalau
sekarang mereka itu harus di dia, dan nanti ketika ada user harus di dia. Jadi tidak pakai bank lain lagi, hanya bank satu itu saja. Oh iya, perjanjian kerjasama Apa sama iya, bank. apa namanya ya? Terus diingat Lupa saya. Terus perumahan kedua di mana, Pak? Itu pertama. Yang kedua, sukses di situ saya bangun di Panglima Polem. Pak, sukses terus di situ, Pak. Tak ada jatuh-jatuhnya. Saya sudah mulai asik waktu itu, karena So mulai paham cara mainnya. iya, karena rumah itu semuanya, rumah itu terjual dengan cepat waktu itu. Jadi saya lanjut ke Panglima Polem waktu itu. Di Panglima Polem itu cukup mahal. Kita orang jual rumah 650. So mulai tinggi lagi Ya, harganya, saya Pak. mulai tinggi karena lebih besar, sudah tipe 100 lebih. Bagus juga penjual begini, mengaku dia mahal rumahnya. Iya. Mahal. Oh iya. Bapak ini tak pernah main yang 162 Ya. juta. Ya itu, kita lanjut ke Panglima Polem. Dari Panglima Polem terjual, kita lanjut ke Kancil waktu itu. Jadi kalau masuk ke Jalan Kancil itu ada rumah Gaga, berapa itu? Bayangkan mengaku rumah gagah, Pak. Iya. So perumahan mewah apa jualnya? Iya, waktu itu kan 2012-2013 ya. Kan setelah tikungan S itu ada kesananya sedikit, sebelah kanan tuh ada rumah bagus-bagus Target tuh. pasarnya Bapak bukan kita. Tuh. Tidak di podcast ini dia kasih kita satu rumah. Nah, di situ juga saya bangun, cepat juga terjual semuanya. Berarti so banyak orang kaya di Palu ini, Pak. Waktu itu jual rumah harga 500 juta ke atas masih bagus. Waktu itu. Waktu itu. Kalau sekarang kurang bagus. Pemasarannya lewat siapa? Ada agen-agennya, sales-salesnya? Ada juga orang, Kita ada jual juga yang kita jual sendiri aja. Oh. Kan kita pasang papan plan. Berarti pasang teman-temannya Bapak saja yang beli ini. Tidak juga. Ada orang tidak dikenal. Semua. Iya. Berarti dari mulut ke mulut, Pak. Iya. Tantu bagus sekali bangunannya. Alhamdulillah. Iya, pastilah. Alhamdulillah. Memang kelasnya kita kan untuk komersil toh, rumah mewah. Bahan-bahan yang kita pakai juga bahan-bahan premium semuanya. Kayak Cimehong, bahan-bahan premium. Jadi target pasarnya juga premium. Ya. Sesuai bahan. Dari Kancil kita lanjut ke situ, ke Sungai Tanamea waktu itu di Oh, tanamnya di mana? Jalan Sungai Tanamea di dalam itu yang masuk ke dalam. Iya. Oh. Sedikit ada perumahan di dalam itu. Oke. Nah, itu saya punya. Nah, kalau itu agak murah, cuma 350 juta juga. Tapi memang tanah-tanahnya ini dari Bapak punya memang atau karena sudah sukses di sini Bapak beli lagi di sini? Beli, Oh. beli, Oh iya iya iya. Berarti perencanaan sudah, Pak. beli. Perencanaan. Mantap. Terus berarti sudah berapa lama main perumahan, Pak? Berarti kalau dari 2010 ya kita. Karena di tambang itu tidak lama. 23 tahun. Iya, tidak, 13 tahun. Itu 13 tahun, sorry salah hitung. 13 tahun. Iya. Tapi tidak pernah jatuh bangun itu, Pak. Maksudnya masa tidak ada? Iya, Iya, masa kan? sukses terus. Ada yang bikin jatuh, ada yang bikin jatuh. Oh. Utang bank. Ada bau utang juga, Pak? Ada. Jadi tahun 2012 itu ketika saya mau lanjut bangunan itu kan dari seluler itu kita sudah berhutang kurang lebih, dari seluler itu sudah ada 600 juta utang. Oh, mantap. Tepuk tangan untuk utang. Sudah bawa utang 600 juta. Di BRI. Oh iya, BRI. Masih BRI. Jangan tunjuk dia bukan agen BRI. Terus masuk ke setelah bangun CV bangun perumahan itu kita masuk ke Bank Mandiri waktu itu ya. Iya, iya. Sebut semua saya, Pak. Mudah-mudahan Pindah karena ke sponsor. Iya. Ya, artinya kan kita orang cerita apa ada. Iya, betul. Ya. Betul. Nah, di situ hutang di situ ya cukup besar. Sudah miliaran. Itu ditambah dengan 600 juta tadi. Tidak, kalau itu sudah ditutup toh Oke. dengan mereka kan. Bawa utang lagi. Utang Utang lagi lagi. sudah langsung miliaran. Oh, iya. Sudah miliaran, belum di bank lain. Tapi tak putar toh, Pak? Tak putar. Nah, hanya pas kerja di perumahan Cempaka Mas itu yang di apa dulu? Sungai apa tadi saya bilangnya? Tanamnya. Tanamea. Oh. Nah, itu agak tersendat. Oke. Jadi kita pakai uang bank, rumah dijual tidak laku,
sementara bangunan sudah berdiri, ada stok juga, Oke. toh. Nah ini kan sementara bunga bank harus dibayar dia. Betul. Nah ini yang membuat kita orang juga jadi ikut stres juga. Jadi down Pak E. Down. Pikir lagi kan? Ya. Jadi itu yang sempat saya drop juga sih. Sampai saya bilang sudahlah, tak usah dulu ditagi-tagi dulu saya. Saya bilang. Aduh susah juga kalau Pusing juga kita orang, saya bilang. Karena begini, saya selalu berpikir begini. Oke, kita punya utang miliaran, ada. Tetapi aset yang kita orang punya, Yang digadaikan. ini yang digadaikan maupun yang tidak. Iya. Nah, ini orang punya safety ini bagus. Oke. Jadi seburuk-buruknya hutang itu, Tenang. tetap kita masih tenang. Iya. Tapi kita juga ini disuruh ini tidak tenang gitu. Itu yang suruh menagih itu biasanya yang tidak tenang. dan terpegang dengan pengutang. Karena kenapa? Karena ketika misalnya saya punya satu aset yang aset pamungkas lah orang bilangnya. Iya. Gampang kita orang mau cairkan. Oke. Karena bagus tempatnya gitu. Yang saya tidak pernah pikirkan untuk cairkan, terpaksa juga saya cairkan. Iya. Karena untuk menutupi ini sakit kepala yang bikin Ini pusing. tagi-tagi Iya, terus. karena Ya. tagi terus kan pokoknya bang datang terus toh. Ya, itu. Mana gitu? Tuh, Terus apa jadi itu saya bayar, tutup. Jo? Jadi singkat cerita itu alhamdulillah di tahun 2016 saya tahu juga bagaimana di 2016 awal itu saya punya perumahan di Cempaka Mas itu pada terjual semua Laku semua. dengan cuman beberapa waktu yang singkat itu habis terjual. Iya. Tak bayar lagi utang. Di situ saya nutup semua hutang. Mana apa sih lagi? Dan saya berhenti berhutang Berhutang. waktu itu. Saya tutup semuanya. Banyak kita punya hutang. Ya, hampir di setiap bank ada. Oke. Waktu itu. Walaupun kan kredit mikro itu kan Iya. yang sekitar 300-an juta itu kan banyak. Ya kalau saya mau bilang tak bilang semua nanti bank di Kota Palu. Iya, dia pak bilang susah aja main pada apa? Maya pada tidak. Kalau Maya pada tidak. Dia pelit ya. Iya. Dia tes sih betul banget. Luar biasa. Berarti 2016 itu yang 2015 itu yang lagi jatuh-jatuhnya. Iya, sampai saya ya ada persoalan keluarga juga pernah pas itu. Jadi memang terpuruk di 2016 16 itu ya di 2016 akhir terjual semua. Oke. Nah itu yang saya bisa bangkit. Tapi Bapak seturun-turunnya tapi masih ada harta tuh. Ya itu yang Aku saya penasaran, bilang, kita kan? masih punya Ada aset pamungkas masih tadi ada. itu. masih tutup lah. Masih ada aset Bukan pamungkas. begitu terjual semua bisnisnya kita, stoknya kita, habis juga hartanya kita. Iya, Tidak boleh seperti itu. Oh, oke. Jadi itu yang namanya dibilang bangkrut. Oh iya betul. Paling Betul, baik. Bang. Itu yang dibilang bangkrut. Iya, Pak iya. Ili. Kalau Oke, kita alhamdulillah belum. Tapi tidak tobat bau utang, Pak. Tidak tobat. Saat ini kita banyak ditawari juga, cuman kita masih tolak. Berarti tunggu, tiada utangnya Bapak ini. Hah? Belum ada. Kalau di bank. Oh, kalau di bank. Masalahnya Bapak ini sudah bank. sukses. Kalau di bank ya di warkop ada yang. Warkop? tidak. Warkop tidak, malu saya minta. Malu kali Iya, tapi memang maksudnya kalau untuk orang-orang pengusaha yang baru memulai, sebenarnya disarankan dah untuk bawa utang. Ini kan ini edukasi ini. Tergantung keberanian dia dan melihat bisnis dia ke depan. Iya. Oke. Gitu. Karena kalau dia mau pakai uang, kalau tidak tujuannya tidak jelas, kurang jelas. pasti. Oh, Kalau tujuannya masih mau hura-hura dan misalnya dia masih mau pakai ya ke tempat lain yang bukan menjadi tujuan, Oke. ini bisa bahaya. jadi perhitungannya yang harus jelas. Kalau Ya. mau bawa utang di bank, tidak disarankan. Tapi kalau perhitungannya jelas. Boleh. Iya. Oh iya. Oke. Berarti sekarang ini kehidupannya Pak Alfian ini sebenarnya sudah settle dan sudah aman, sudah santai-santai. Ya cukup lah. Sudah bisa dibilang sukses lah. Ya karena total setelah dari situ kan kita tingkatkan lagi ini perusahaan Pak. Oh, Oke. iya. Itu kita bangun yang namanya PT Total Property Konstruksi. Ini. Yang sekarang, ya. Oke. PT Total Property. Ya. Karena banyak
banyak yang ketika waktu itu saya tidak punya kantor, itu banyak terjadi penyalahgunaan. Oke. Misalnya di tingkat-tingkat kita orang punya sistem penjualan, ada uang yang tidak masuk, tidak dilaporkan dan lain sebagainya, sehingga bisa menimbulkan permasalahan. Iya. Akhirnya bangun sistem lah. Jadi kita bangun sistem di total Property. Oke. Tapi Pak, saya mau tanya ini, ukuran sukses bagi Bapak ini seperti apa? Menurutnya Bapak sekarang ini Bapak so sukses atau masih harus bekerja keras lagi? Jadi begini, kalau kita ini tetap harus di masa kita mampu bekerja, Iya. kita harus bekerja keras. Jadi saya kan biasa merekrut orang di kantor. Jadi kepada saya punya karyawan atau teman-teman, termasuk anak saya sendiri juga, saya sudah katakan kalau kita di masa muda, jangan pernah kita memilih-milih pekerjaan. Iya. Betul Betul itu Pak. Jangan pernah kita memilih-milih pekerjaan, karena ketika kita memilih-milih pekerjaan sama dengan kita tidak mempunyai ilmu dalam pekerjaan itu. Anak muda sekarang tuh belum kerja, so ditanya gajinya. Padahal kemampuannya cuma nonton TikTok Ya betul itu Pak. dengan nonton YouTube. So ditanya gajinya berapa? Gajinya berapa? Iya. Belum kerja mulai. mau ditanya gaji saya berapa? Iya. Padahal kemampuannya cuma nonton YouTube. Iya. Tapi pasang harga tinggi. Tinggi. Oh iya, anak-anak muda sekarang itu. Ya ada mungkin Iya, beberapa. beberapa, tidak semua orang. Oh iya. Tapi saya cukup bersyukur sebagai tamatan Universitas Tadulako bisa menciptakan lapangan kerja, Oh iya. ya kan? Iya. Ya, bisa menciptakan lapangan kerja. Jadi cukup banyak lah orang yang mendapat rezeki juga dari kerja-kerja kita. Oke. Sebenarnya berarti ukuran sukses tadi tuh untuk jadi anak muda, terus dulu sekarang pilih pekerjaan. Iya, kerja. Serahkan saya saja ini masih terus bekerja. Ada titik di masa kita harus santai, ada nanti. Mungkin di umur 55 atau sudah. Itu kayak apa? Kata-katanya orang Iya. barat dan Iya, apa? Ada kerja keras dulu. Iya. Orang barat itu kerja keras dulu. Nanti dia panen saat orang Cina sih kayaknya. Nanti dia panen saat dia sudah tua. tidak Dia bekerja terus. tidak kuat dia punya. Gimana itu kata-katanya? Questionnya itu pakai bahasa Inggris. Tapi orang Cina yang bilang. Tapi orang Cina kan siapa sudah yang kecil-kecil itu? Jack Ma. Iya, Jack Ma. Oh, iya. Tapi kalau menurut kau Cynthia, kalau anak-anak muda sekarang potensi suksesnya besar tidak? Besar, cuman sekarang anak muda sekarang itu lebih baik kalau lebih baik glamor daripada kalau pamor. Oh iya. Iya sekarang orang lebih pilih glamor daripada kalau pamor. Berarti harus betul-betul anak muda ini dirubah mindsetnya Pak ya. Tapi kalau sudah sukses begini, nah kalau kita bicara kalau sudah sukses begini, sebenarnya sudah bisa santai-santai toh Pak. Jadi Enak lebih baik dia orang sukses deh. karena saya belum merasa yang pasti kita harus bersyukur dulu dengan apa yang kita punya. Iya. Ya. Jadi kalau mau ditanya sudah cukup, sebenarnya ukuran kepuasan manusia tidak ada puasnya. Oke, makanya harus bersyukur ya. Harus bersyukur. Oke. Harus bersyukur. Oke. Dan ketika kita masih kuat, ya kita harus bekerja terus. Oke. Tapi sebenarnya sudah bisa santai-santai. Ini kan kalau kita bicara soal Pak Alfian ini, selain beliau adalah seorang pengusaha sukses, beliau ini kan juga sudah masuk di ranah politik. Ya. Beliau ini kalau kita lihat balihonya di mana Cynthia? Di Setiabudi. Dengan cincin merahnya itu. Iya. Rasa-rasanya dan sudah dilihat juga di DCS, beliau ini ada salah satu caleg dari Palu Timur Mantikulore. Yang katanya Ucu kemarin tiada yang berani caleg Palu Timur Mantikulore kemarin. Palu Timur juga. Palu Timur Mantikulore dapil 1. Iya. Bingung sudah mau pilih yang mana? Iya, ada Omo di sana kan? Pilih yang mengabdi. Ya, betul itu Pak. Pilih yang mengabdi dengan ikhlas. Ini kan kata-kata politisi sekali Pak. Tapi Pak, saya berpikir kenapa Bapak tiba-tiba yang sudah main perumahan dengan perumahan elit, lalu kemudian masuk lagi menjadi salah satu caleg. Ya, jadi waktu kita masuk ke politik ini memang ada, tidak semua orang, teman-teman juga dukung. Ada juga yang berpikir bilang, untuk apa kau jadi politik?
Oke. Kurangkah apa yang kau cari? Kurangkah dengan penghasilanmu sekarang? Iya, langsung Bapak jawab kurang. Tidak. Jadi kita mencari sebenarnya memang bagaimana kita bisa mengabdi kepada orang, bisa membantu orang. Kata-kata politisi sekali tuh. Tidak. Jadi begini. Tapi kayaknya lebih asik cari uang, Pak. Memang Memang. asik cari uang. Tapi kan persoalannya ketika saya sebagai seorang direktur di PT Total Property, ada masalah-masalah yang menurut saya harus digunakan dengan tangan politik. Oh, iya. Tapi Oke, betul oke. itu, Pak. Iya. Kau ini tidak konsisten dulu. Tadi kau bilang lebih bagus cari uang. Sekalian. Di situ ada uang juga. Karena seperti kita meminta suatu kebijakan-kebijakan, Oke. itu kan butuh Keputusan politik. Iya. sementara kita orang Di luar. di luar. Oke. Dan dalam berurusan juga ini kan kita susah, sedangkan kita sudah minta pelayanan prima. Tentu kalau pelayanan prima ini ada lapisan prima. Nah, ini Agak bahaya ya. sehingga kita juga sedangkan sudah pakai lapisan prima, Iya. susah. Susah betul. Apalagi tidak. Harus turun tangan sendiri, Pak ya. Ya, Iya. itu. Jadi hal itu yang membuat kita Berarti Bapak turun di partai ini murni mau mengabdi, Pak ya. memang mau mengabdi. Tidak, kalau- Karena kebetulan ya. Oke. Ini sedikit saya singgung. Kebetulan saya juga ada mewakafkan kurang lebih lahan 4 hektar untuk kita membangun pesantren. Oh. Ya, namanya itu kita sudah membentuk yayasannya yang namanya Yayasan Daar Al-Herat. Gaar Al-Herat. Iya, Iya. iya. Jadi Karena Abnaul tuh Abnaul Herat. ya, Iya. ketuanya itu Pak Husain Bahmid. Oh, iya tahu Habib. Ya, Sama Hamid. itu. Jadi kita di sana. Oke. Jadi kalau mau ditanya kita sudah cukup kaya, sudah cukup sukses dan lain sebagainya, itu sebenarnya masih relatif juga. Oh iya, ya, betul. Karena banyak orang yang lebih kaya dari saya Iya. tapi tidak mampu mewakafkan tanahnya untuk membangun Pesantren. Mewakafkan untuk pesantren atau mewakafkan tanah itu untuk masjid Iya, betul. atau untuk tanah kuburan. Tapi apa yang Bapak beri itu kembali sama Bapak juga. Ya, untuk amal jariah. Iya. Kebetulan habis bawa wakafkan tanah 400 hektar. 4 hektar. 4 hektar dikasih tanah beliau jadi 5 hektar jadi kembali tidak Tadi. Ada. Tapi ini kan kata-kata mengabdi dengan ikhlas ini kan politis sekali nih Pak. Maksudnya kalau kita Ya bicara memang kan kita politisi. Iya. Jadi harus jadi kata-kata politik. benar Tapi juga. tidak ikhlas dibayar, digaji dan. Oh. Ya maksudnya digaji dan dibayar. Iya, digaji. Itu kan maksudnya dibayar atau itu kan hanya itu kan bentuk apresiasi atau bentuk penghargaan karena Negara. kita jadi anggota DPR. Tapi Iya. ketika saya mau membantu orang, saya tidak pernah memikirkan itu. Oh iya. Ya Jadi maksudnya ketika kita memberi dengan tangan kanan, ya sudahlah, kita tutup mata itu saja dilihat tangan siapa. kiri. Tangan kiri tidak perlu tahu. Tidak perlu Tapi tahu. ada orang yang memberi tangan kanan, tangan kiri mengumumkan. mengumumkan. Iya. Saya Tidak ada begitu. Tapi Pak ini politis sekali. Maksud saya tadi punya program spesifik enggak apa yang akan diperjuangkan di DPR? Nah, ini kita bicara yang spesifik dong. ada. Jadi ternyata setelah saya melakukan beberapa pertemuan, banyaklah pertemuan yang saya lakukan, memang keinginan masyarakat itu memang beda-beda. Ada yang minta ini, ada yang minta itu, ada yang minta. Ya, tapi pada intinya di sini bagaimana ketika kita duduk di DPR bisa memakmurkan masyarakat dalam arti program-program yang masyarakat kecil ini harus kita dukung. Oke, fokusnya di masyarakat kecil. Masyarakat kecil harus Oke. kita dukung. Oke. Baik penciptaan lapangan kerja, Oke. baik pengembangan bisnis UMKM, Oke. baik
komunikasi politik dengan perusahaan-perusahaan. Oh, Karena kan seperti sekarang kita orang banyak perusahaan luar yang ada di sini, tapi kan banyak kita orang punya orang Pekerja luar anak-anak juga? sini Oh, yang iya. tidak kerja. Iya. Nah itu saya dapatkan juga. Oke. Tapi bapak ini bisa buat novel. Kenapa? Supaya apa pengalamannya bapak tuangkan ke novel supaya orang Iya. lain bisa baca toh pak. Tidak usah dia buat novel karena dia Nanti- bukan Baswedan. Oh, supaya bisa ditahu pengalamannya bapak semua yang bapak ceritakan ini. Iya. Oh iya, sudah ini dijadikan film saja. Oh iya, iya. Jadi kan Dokumenter. apa ya? Saya tidak pernah berpikir untuk berharap jadi mengambil atau makan dari gaji DPR itu. Oh, tunggu, ini apakah mau dibilang bahwa Bapak mau ambil gaji di DPR? Insya Allah saya akan berikan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Wah, tepuk tangan. Bos. Artinya ini menjadi ini apa istilahnya? Dipotong ini jadi bukti bahwa Pak Alfian insya Allah tidak akan mengambil gajinya begitu. Memberikan untuk kegiatan. Kita ambil untuk memberikan kegiatan-kegiatan sosial. Oh. Jadi kegiatan sosial itu kan banyak, bisa membantu orang meninggal, bisa membantu bikin sunatan massal, Oh, iya, bisa memberikan sembako. Iya, iya. Toh? Betul. Tapi kalau saya punya sistem memberikan sembako tidak hanya memberikan, tapi tentu ada apresiasi khusus yang kita akan buat nanti. Itu kan Oh iya, jangan hanya dikasih sembako begitu. ya supaya orang bisa berpikir lebih kreatif. Iya. Ya. Ada menyinggung siapa tiada ya? Tidak ada yang disinggung. No? Tapi ini kan kalau kita lihat foto ini identik sekali dengan cincin merah ini. Ini kenapa? Maksudnya apa? Bekas Merah lihat delima. jago, merah delima. Enggak, kalau cincin itu saya anggap itu aksesoris. Dari memang saya suka memang cincin. Cincin, jam, ini jam yang sama pakai. Oh iya, atau cuma satu itu jam. Banyak. Bapak nanti orang kaya begitu sudah kan cuma di podcast ini kan kita bisa bapak nanti orang kaya. Banyak. Iya. Berarti Bapak sebagai bendahara DPC Partai Gerindra. Cuma saya agak sayangkan ini Pak, Bapak nomor 5. Kenapa Bapak tidak nomor 1? Iya, Aduh, iya. keras kayaknya ketawanya. Iya, tidak maksudnya kalau kita melihat Pak bendahara loh itu Langsung kan haus saya. unsur pimpinan lah KSB kan ketua sekretaris bendahara harusnya mendapatkan tempat nomor urut itu nomor urut 1, 2 atau 3 ini 5 jauh sekali. Ya itulah namanya kita taat pada aturan partai. Oh iya. Ya, karena aturan dari atas sudah mengatur seperti itu, jadi kita tinggal mengikuti. Walaupun keinginan untuk ke nomor 1 atau nomor 2 Iya. atau nomor 3 itu besar. Oh, Tetapi karena aturan partai yang membuat, Oke. jadi kita tunduk pada aturan partai. Oh iya, loyal berarti Loyal. loyal. Artinya tidak merasa diri hebat. Iya. Biasanya kan orang, saya kan bendahara, saya harus nomor 1. Tidak merasa diri hebat. Berarti nomor 1 dan nomor 2 ini lebih hebat sebenarnya daripada. Tapi bapak selama di Gerindra ini 2 tahun ya kalau tidak salah. Sebelum 2 jalan 3 memutuskan. tahun ya. Oh iya 2 tahun. Oke. Tunggu dulu. Kita ada pertanyaan. Sebelum kita berakhir, ada pertanyaan yang tadi sudah kita story wajahnya Pak Alfian Caniago ini. Ada beberapa pertanyaan dari netizen. Ya. Nanti Cynthia yang baca lah. Pertanyaan pertama, Halimah Safira 24. Program apa unggulannya Komiu buat mengikat hati masyarakat, Pak? Iya. Program unggulan. Iya. Nah, jadi kalau dengan Alfian ini Oh no, Alfian ini dengan Alfian ini. sebenarnya saya bukan orang yang suka berjanji. Dari dulu saya sudah biasa melakukan Iya. kegiatan sosial. Nah, karena saya tinggal lama di Tombolotutu, makanya mereka juga pingin ada sosok waktu itu karena almarhum Pak Tompa sudah tidak ada. Oh iya. Jadi karena saya juga mereka lihat orang berkomitmen, Oke. makanya mereka mendorong saya. Oh. Mendorong toh Pak, bukan tende. Iya. Apa mendorong dan tende ini berarti?
Karena mereka sudah melihat ketika saya masih di sana, saya tidak pernah ini dan orang bilang apa ya? Tidak enak bicara sendiri, maksudnya tidak pernah ada orang yang minta bantuan tidak dikasih. Sebenarnya begitu mau dibilang. Kurang lebih begitu. Iya, cuma Jiwa sosial yang tinggi. iya, cuma tidak enak kayak bawa puji diri sendiri nanti jatuhnya. Nanti saya yang luruskan. Oke, jadi berarti program unggulannya sebenarnya tidak ada karena tidak suka berjanji, tapi nanti Bukan tidak suka berjanji. Oke. Kita sudah melakukan. Jadi kita tidak pernah melakukan Berarti janji. kerja nyata Pak ya. Sudah Kerja kita dulu. lakukan. iya. Betul. Jadi sekarang ini macam sekarang dan sebelum saya juga jadi jadi caleg itu saya suka sekali membantu orang meninggal memberikan perlengkapan jenazah. Oh iya, suka sekali membantu orang meninggal ya. Ya, saya- Bukan berarti suka ada orang meninggal. Tidak. Iya, bukan berarti kan tidak. iya kan. Jadi apalagi dia orang susah, Iya. kan perlengkapan jenazah kan cukup mahal. Betul, makanya saya luruskan nih Pak. Takutnya Cukup nanti, mahal. nanti orang bilang, Pak Alvin ini dia suka sekali ada orang meninggal. Ada orang meninggal, saya Kalau bantu. orang pesta kawin saya malas bantu dia. Oh, maka untungnya saya undang Bapak waktu kawin saya. Untung kan? Tidak rugi satu undangan. Maksudnya kan kalau orang pesta kawin orang berpesta lagi Iya, berseri-seri, bersukacita toh, Pak. iya. Sama kita Tapi kalau diundang saya, pasti saya kasih amplop. iya, isi sendiri. Hah? Dikasih amplop saja. Amplop dan isinya. Iya. Nah, Alvin ya. Tapi tidak, saya sepakat itu karena saya satu pemikiran. Saya juga kalau ada orang meninggal lebih saya suka bantu. Iya. Saya pikir ngapain saya bantu orang pesta kawin, nah dia susah senang-senang. Iya. Begitu saya pikir. Jadi kalau kau kawin saya tiba amplop, lebih saya memang. Aduh, itu modal. lanjut. Oke, pertanyaan dari Base X Everybody. Susah Katanya, Kak Alfian maju DPR RI. Kenapa bisa masuk di DPR Kota, Kak? Oh, Ya, ada isu ja- gitu ya. Jadi isu itu banyak yang bilang ini isu warung kopi. Oh, Nah, isu warung kopi ini kan tinggi. tinggi, eskalasinya tinggi. Iya. Segala macam penjuru, pertendean muncul. Karena mau dibayarkan kopi 1 gelas. Ya. Ya, jadi kan mereka melihat saya punya tampilan, saya punya berpakaian. DPR RI banget ini. Iya. Mereka bilang cocok untuk di DPR RI atau DPR provinsi. Iya Tapi namanya kita ini bukan orang asli Sulawesi Tengah. Iya. Kita juga kan harus sadar diri. Iya, Maksudnya saya ini kan bukan kalau mau ditanya darah Sulawesi kan tidak ada. Bapak Sumatera, Ibu Jawa. Iya. Cuman lahir di Poso. Iya. Besar di Poso atau kerjanya di Palu sampai menikah. Iya. Jadi tidak kental asli orang sini. Tapi kita selalu berpikir kan di mana bumi kita pijak, di situ langit kita junjung. Iya. Iya, betul. Begitu. Jadi kalau istri saya orang sini, Oh, iya. orang Besusu. Orang Palu Timur, makanya ambil dapil Palu Timur. Banyak berarti keluarga istri Mio. Sudah dihitung-hitung suaranya. Tidak juga. Tidak Iya. juga. Berarti terbukti Ya. Bapak ini mau mengabdi saja, Pak. Iya. Kalau saya beberapa kali konsultasi juga sama Ustadz Hussein ya, dia bilang kalau orang baik itu sebenarnya harus berpolitik. Oh, iya. Jadi orang baik itu sebenarnya berpolitik, jangan sampai tidak berpolitik. Karena kalau tidak berpolitik, yang isinya dalam politikus itu ada orang yang jahat semua. Oh, iya. Jadi- Pantas dia berpolitik orang jahat ini. Ya bisa jadi juga. Iya sih, Pak, betul itu. Sudah, masuk Golkar kok besok. Berarti ini hanya isu ini, Pak ya? Itu isu. Hanya isu. Oke. Lanjut. MHM Madawal 98. Iya. Pak Alfian Caniago, apanya Robert Davis Caniago? Ya ilah, ini. Kau tahu nggak Robert Davis Caniago Iya. ini? Ini film Dono ini Pak, kalau Bapak ingat. Robert Davis Caniago yang jadi Jadi chef. kan Caniago ini kan memang farm ya. Oh iya. Di Sumatera Barat orang Padang itu farm. Oh iya. Keluarga nih Pak Robert Davis Caniago. Ya kalau mau dibilang keluarga, tapi kalau sudah satu farm tentu jadi keluarga. Oh, iya. Tapi kan bukan berarti kita orang jadi akrab seperti ini, karena saya juga tidak pernah lihat dia kan. Ini Tapi cuma- sebenarnya kita semua ini keluarga, Pak. Iya. Dari Nabi Adam ya. Si Robert Davis Caniago ini di film saja Pak. Saya tidak tahu ada betul tidak. Sama kan di sini kan, kalau di sini kan ada Lama Karate, ada Lama Kampali, ada Lama gak susah. Ponulele, Iya. itu kan banyak gitu. Gitu. Oh. Sama lah. Robert Davis Caniago. Oke. Lanjut.
Dari Muhammad Rahmat. Kenapa bisa nomor sorry. Kenapa bisa nomor urut 5, Pak? Oh, ini sudah dijelaskan tadi. Aduh, ya sudah itulah. Iya, sudah dijelaskan. Patuh terhadap perintah partai. Lanjut. Patut pada Ada enggak? partai. Taki-taki jasa. Oh iya. Tujuan Bapak jadi anggota legislatif dan kenapa memilih DPRD harus Palu Timur? Oh iya. Ya, kenapa kita pilih Palu Timur dan Mantiquelary atau Dapil 1? Karena memang saya semenjak datang di kota Palu dan sekarang saya memang tinggalnya di sana. Oh, oke. Jadi sudah berbaur dengan masyarakat Sudah sana. berbaur sekarang. Apalagi istri orang sana. Iya, Oh iya. Kalau Oke. Ustadz bilang tetangga dulu dibantu toh, Pak. tetangga dulu. Ustaz siapa? Ustaz Bambang Abu Julu. Tapi tujuan untuk Bapak jadi legislatif ini kan sudah dijawab tadi, untuk mengabdi ke masyarakat, untuk meningkatkan Semua untuk mengabdi ke masyarakat. pengabdian. Oke. Tidak ada yang lain daripada itu. Oh masa? Maksudnya caleg lain? Oh, kalau cek lain saya tidak tahu. Saya tidak paham. Tidak paham ya? Yang pasti saya juga bukan mencari kerja. Oh iya, kalau sudah kerja? Ya, Kan Bapak sukses. Iya. ya disyukuri. Begitu kalau jawabannya orang sukses. Kalau belum sukses, dia mungkin oh iyalah sukses. Itu tidak sukses betul itu. Memang kalau jadi orang sukses. Kenapa? Tidak kayak kita ini, Oh, kenapa? pengeluaran saat sehat, pemasukan macet. Luar biasa. Lanjut. D. Kampung Baru, siap juga ya Pak bertarung di Palu Timur, Mantiquelary yang jelas-jelas biasa dikatakan dapil neraka. Udah neraka. Ya, bagi saya sih dalam pertarungan politik itu semua kita punya cara masing-masing. Oke. Tentu kita punya cara masing-masing, ini yang menjadi strategi kita. Nah, gitu. Entah mau dapil neraka, dapil surga. Saya ini siap menang, siap juga lah tuh. Ya, jadi saya kemarin ada ketemu dengan salah satu caleg juga. Sebut saja Pak. Tapi apa? Enggak, jangan disebut Oh, namanya. enggak mau ya. Ya udah kalau enggak mau. Dia bilang gini, Pak Alfian ini cuman anu aja dia, cuma main-main saja untuk mau caleg itu. Sebenarnya main-main bagaimana? Iya, ada baliho. Ada baliho. Toh, bahkan kita punya baliho sudah lama kita pasang. Iya, besar lagi. Besar lagi. Kira cuma 1.000-2.000 itu dibayar itu. Nah, itu lagi. Dia bilang kita main-mainnya terserah dia lah. Oh iya. Yang pasti kita bagaimana ketika kita terpilih untuk bisa mengabdi kepada masyarakat. Oh, oke. Berarti terserah mau dapil neraka kayak dapil surga. Sudah itu yang dipilih, itu yang dijalankan. Sudah itu yang dijalankan. Oh iya. Oke. Lanjut. Oh, habis. Oh iya. Oke. Pak, apa? Ada satu tadi yang terlupa. Oh, apa itu, Pak? Ini masalah total properti. Oh iya. Total property. Ya. Jadi sedikit di sini supaya orang bisa lebih mengenal dengan total properti juga. Betul ini. Ya. Total properti ini saya bangun juga memang untuk membantu orang. Oh, maksudnya berarti bukan berbisnis. Membantu orang dalam hal memiliki properti. Oh, oke. Karena di total properti ini kita memberikan kemudahan yang sangat luar biasa kepada orang Oke. dalam hal memiliki properti. Oke. Yaitu mereka bisa melakukan pembelian secara kredit langsung di kantor total properti. Oh, tidak melalui bank. Tidak melalui bank. Bunganya dan Tidak ada bunga. Mantap ini, Bang. tidak laku sudah keper. Istriku kita langsung ambil rumah. Iya, langsung. Jadi- ini Pak. Jadi kalau perumahan kita hanya baru bisa kasih kredit selama setahun. Ya, dengan Berarti DP, cash lunak, Pak? iya DP 50%. Kalau tanah itu ada yang cicilan hanya kurang lebih 600.000, 700.000, Berapa tahun dulu? ada 1 juta, 2,5 tahun, 30 bulan, Bisa. Ukuran tanah berapa itu, Le? 10 kali 15. Coba ukur dulu. Ya, jauh maksudnya kita ke sana. Jadi kan kalau ukuran tanah rumah BTN itu kan cuma 8 kali 13. Ini ukuran 10 Tanah kali di mana, Pak? 15. Kita Banyak. punya lokasi banyak tempat. Di mana semua, Pak? Sebutkan. Ada di Kawatuna, daerah Kawatuna ada, daerah Petobo ada, Iya. terus Tondo ada.
Pak, terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Maksudnya cuma untuk kader Dan- Gerindra tidak lah. Kak, 1 tahun ini tidak percaya sama orang itu. Siapa tahu dia habis itu lari, Pak. Tidak balik nama atau bagaimana? Enggak, belum. Jadi surat-surat itu secara kolektif. Kita memberikan secara kolektif dalam bentuk sertifikat kepada orang. Jadi tidak hanya dalam bentuk surat penyerahan, tidak. Kita memberikan dalam bentuk sertifikat. Oke. Mantap. Apalagi kamu tanya tentang perumahan ini bagus ini. Kita yang mau kredit. Iya kan, kau Apa juga. syarat utamanya, Pak? Iya, mantap. Kalau kredit di kita itu cukup punya KTP saja sudah cukup. Karena kan kita tidak perlu KTP-nya tidak harus Palu Timur toh, Pak? tidak perlu harus Jawa Timur. Mau dari luar kota juga boleh. Oh iya. Oke. Berarti KTP saja. Keren. Apa lagi? Harga kisarannya, rumahnya kalau properti kan bagian tanah. Ada kalau bagian rumah, cari bapak, rumahnya bapak. Tapi kita mau cash lunak dalam 1 tahun. Apakah bisa? Bisa. Ini kita rencana yang akan mau bangunnya yang di Jalan Sekunder. Itu tipe 85, besar memang. Tapi kalau 400 juta 500 saya Pak 300. Ya, kita masih buka di harga 600 nanti itu. Tapi cicil 1 tahun. Cicil 1 tahun atau dia mau lewat bank. Karena kan surat-surat sudah pecah. Tapi kan kalau lari bapak tiap pakai bunga. Toh? Iya, Tapi cuma itu. 1 tahun. 1 tahun. Tentu berapa Lagi juga itu. Ngomong, nanti berapa 1 bulan? 600 bagi 12. Ngomong. Itu. Ya tapi siapa tahu kan kita Iya, tidak tahu, siapa siapa tahu ada tahu, orang Pak. kaya yang mau tuh. Iya. Tapi sebenarnya kalau menurut saya Pak, Bapak tidak perlu jualan rumah lagi. Maksudnya sudah tidak perlu melalui Saraba Channel. Karena Sudah terkenal, sudah terkenal, tidak perlu melalui Saraba Channel. Tetap perlu. Oh, Tetap perlu. Namanya edukasi kan? betul. Tapi betul. termasuk bagus ini sih Pak. Ada perumahan yang cash lunaknya itu tetap berbunga. Oh, kalau di kita tidak. Tidak, iya berarti lebih bagus tuh, lebih bagus. Jadi Pak. kalau harga tanah misalnya 30 juta, begitu juga langsung bagi 30 bulan. Berarti 1 juta 1 bulan. Seperti begitu. Tidak ada embel-embelnya lagi. Tapi biaya-biaya notaris siapa yang tanggung? Kalau itu pasti si pembeli. Oh iya. Karena Kalau saya dengan Cynthia ini saya tidak perlu banyak bertanya, tidak perlu begini kok Vini kalau jadi pokok Vini. Yang paham materi sedikit. Apalagi yang Bapak mau sampaikan tentang total properti? kalau total properti saya mau sampaikan ketika mau Beli rumah? atau tanah, Oke. kalau di total properti itu tidak perlu lagi diragukan masalah legalitas surat-surat tanahnya. Oh iya, betul. Dan insya Allah kita memberikan lokasi terbaik dan surat-surat masalah legalitas surat-surat itu insya Allah aman, kita jamin. Oh, dijamin oleh total properti. Di mana kantornya ini, Pak? Kantornya kita ini di Jalan Dr. Wahidin. Loh, Dokter Wahidi. Dr. Wahidin nomor 34C. Ada Ruko baru situ. Tepatnya kalau yang sudah terkenal lama juga ini kan toko sport Baku Depan. Oh, toko Ruko. sportnya orang India itu. Iya. Iya, tahu. Oke. Baku Depan. Jadi supaya sahabat tahu kan ada orang yang mau beli rumah atau mau beli Ya, tanah. ke sana sudah ini. Bisa mau ke bangkit dulu. Oh iya. Kita Tapi saya- menarik ini tuh Oh, iya betul. Menarik. Kenapa menarik? Karena tidak semua orang itu memberi hutang begini Kak, tidak pakai bunga, tidak pakai susah. Yo, tidak pakai susah. Hanya pakai kepercayaan. Iya. Oh iya. Oke. Kita sih saya mendoakan semoga total properti ini semakin besar, Pak. Amin. Artinya dan ini tidak ada kepentingan politik juga. Jadi KTP manapun bisa. Bisa, tidak. Jangan kamu kira total properti jual rumah untuk Palu Timur Mantikulori saja. Tidak lah, semua. Karena bisnis is bisnis, politik is politik. Tidak boleh disama-samakan, Pak. Tidak boleh. Iya, oke. Terima kasih Pak sudah mau hadir di Saraba Channel. Terima kasih. Saya kira daging semua ini. Kalau ada pun lemak tidak terlalu banyak lah. Ini daging premium semua yang kita bicarakan tadi. Iya. Kau senang dah dengan narasumber seperti ini? Sedang Pak inspirasi tuh, karena memang yang tentang gaji-gaji tadi anak muda itu Iya. memang begitu sekarang Pak. Kalau mau butuh karyawan mungkin Cynthia mau jadi karyawan total property. Multifungsi juga saya ini Pak. Multifungsi Bisa dia. jadi freelance Oh, bisa jadi freelance. Carikan Bapak penasaran user user. Itu Berapa fee-nya ini? freelance-nya kita sebulan bisa terima sampai 30 jutaan. Tapi betul itu Pak, saya percaya Bapak bicara 30 juta. Kenapa kok? Memang jadi jual rumah itu sangat menguntungkan. Oh iya. Ini 30 juta, ini bukan satu kali terima 1 bulan saja. Iya Pak. Ini selama 10 bulan.
Berarti ada Supaya anak-anak sekarang 300 ini juta. beli rumah Pak, bukan beli iPhone. Kau iPhone ini. Oh, ini bicara gitu. Tapi kan suara rumah ya ada tipe 201 atau Tapi ini juga menarik. Saya juga sebenarnya kalau memang ini saya juga mau mendaftar jadi freelance ya. Siapa tahu 30 juta per bulan lumayan nih. Pak jual rumah sih. Bisa. Oh, iya, Kan iya. tidak perlu harus ini. Jadi pokoknya Bisa atau logo itu diambil Pak, di sini terus aja Pak. Iya, jadi saya berharap semoga Total Property ini sukses Pak ya, lebih dikenal banyak orang lagi. Amin. Nanti Saraba Channel juga bisa menjadi brand ambassadornya Total Property. Siapa tahu cari properti ruko untuk Saraba Channel kan Oh, bisa. ada ruko juga kan Mau dari jual ruko juga. Ada. Oh, Kita iya. punya rencana 10 petak di Palupi nanti. Oh iya sudah. Saraba 1. Iya, tinggal 9 itu. Tapi Mbak cicil sama Saraba 10 tahun coba. Iya kan? Jangan terlalu pendek. Ada pengecualian nih, Iya. harusnya ada pengecualian, betul. Kita doakan lah pokoknya Total Property semakin meningkat lagi penjualannya. Amin. Dan kita doakan juga Pak Alfian Caniago ini bisa duduk sebagai anggota DPR. Amin. Tapi kalau duduk jadi anggota DPR, jangan hanya uang anggota tadi nih Pak. Saya khawatirnya kan, ya kalau janji politik kan saya kira semua orang bisa kalau janji politik. Melaksanakan janji politiknya yang susah. Karena ada istilah itu, politik itu suci. Ya. Kesuciannya itu ditandai dengan pembuktian janji. Iya, Itu. Nah, saya khawatirnya Pak Alfian Insya Allah kita tidak seperti itulah. harusnya sih kalau tidak sih harusnya ada jaminan apa begitu. Iya kan? Semua orang juga bisa bilang begitu Pak. Iya kan? Buktinya apa? Iya, apa yang mau disampaikan ke masyarakat lalu kemudian apa nih apa istilahnya jaminannya. Kalau selama ini kalau orang yang sudah kenal saya dengan baik, Tapi saya tidak kenal apa. Nah, itu dia. sudah kenal dengan baik dengan saya, mereka sudah tahu sifat apa kita punya track record. Iya. Saya berharap dalam pemilihan legislatif ini orang betul-betul melihat track record orang. Oke. Karena saya dari tadi kita berbicara dari bisnis, kita membangun trust, Oke. sampai orang membeli rumah tanpa ketemu saya dan lain sebagainya. Oke. Itu merupakan sesuatu hal yang kayaknya sebenarnya tidak mungkin, tapi ternyata jadi mungkin terjadi. Nah, memang begitu juga di politik. Kita harus orang harus pandai melihat latar belakang orang. Oke. Latar belakangnya dia apa, terus motifnya dia apa untuk menjadi caleg, dan terus hubungan interaksi sosialnya dengan masyarakat bagaimana, terus dia punya kegiatan-kegiatan sosialnya bagaimana. Oke. Ya, jangan dia hanya interaksi sosial terus tapi tidak punya kegiatan sosial. Oke. Kan Interaksi banyak sosial, tiada kegiatan sosial. Tidak ada kegiatan sosial. Bantuan sosialnya apalagi? Apalagi itu sudah maksud saya interaksi sosial. Iya. Nah, dan itu banyak terjadi. Oke. Ya, kita kan tidak mau membilang siapa orang-orang, kita tidak perlu bilang, tapi kan yang kita lihat seperti itu. Oke. Banyak terjadi. Oke. Di sekeliling saya saja, di kelurahan saya saja banyak orang seperti itu. Iya. Itulah maksudnya kalau Bapak bilang tadi track record Bapak dipercaya pada saat berbisnis itu kan berbeda dengan politik. dengan politik. Karena menurut saya kalau track record di bisnis sama-sama menguntungkan. Tapi kalau track record di politik, Bapak sudah untung, masyarakat yang beli bisa rugi. Iya, bisa untung luar biasa. Iya kan? Itu juga sih. Karena tidak ada jaminan itu sih Pak yang ini. Misal nomor HP tidak akan ganti, kalau tidak toki rumahku, tendang rumahku dan lain-lain, itu kan tidak bisa kita lakukan. Iya betul. Karena kalau sudah karena kalau sudah jadi jopol BPN jaga, sehingga mati juga kita mau, iya kan? Iya kan? Maksudnya jangan nanti kan orang enak kalau ngomong kalau sebentar punya kepentingan. Sudah kalau saya jadi toki saja rumahku, bila perlu lempar. Ada pol PP, bukan kita diangkat. Iya kan? Ya, kalau dengan saya yang pasti saya tidak pernah melakukan hal seperti itu juga. Karena sorry nih Pak, saya kritik ya, karena belum duduk ini ya. Nah, saya dari dulu tidak pernah. Saya punya kegiatan rutin ini, bukan kita ria ya. Iya. Bukan kita ria ini. Ya, kita punya kegiatan rutin setiap tahun, kita kurban sapi dia rata-rata di atas 1 ton. Tapi masalahnya kayaknya semua caleg begitu juga Pak. Tidak. Harus spesifik. Mungkin dia nanti, kalau yang sekarang kan banyak yang baru muncul tiba-tiba baik. Oh iya. Nah, ada yang tiba-tiba baik. Nah, kalau kita berharap kalau
orang punya track record bagus itu memang dia tidak pernah berpikir soal tiba-tiba baik. Memang dari dulu dia sudah seperti itu begitu. Oke. Investasi sosialnya dari dulu. Sudah dari dulu melakukan investasi sosial. Oke. Ya. Makanya saya didorong untuk maju di situ. Oke. Berarti tetangganya Bapak atau kenalan merasa Bapak pantas. Iya. Gitu Pak Ya mungkin seperti itu mereka Ya, berpikir. tapi kan tetangga dan keluarganya Bapak berapa juga. Bapak kan harus meyakinkan orang-orang baru. Betul. Nah, orang-orang baru inilah yang belum mengenal Alfian Caniago dari dulu. Ya. Kalau Robert Davis Caniago sudah dari Dono dia kenal. Ya. Kan? Karena sudah ada film dia dari dulu. Ya kalau Alfian Caniago ini dikenal tapi di sekitaran permainannya beliau. Nah, orang-orang baru bagaimana? Tapi kalau saya selama ini di Kota Palu ya, sebelum kita juga jadi caleg, Oke. itu rata-rata saya tidak tahu. Kita jalan ke tempat makan, ke swalayan, ada saja orang tegur. Oh iya. Orang baik banyak yang tegur. Ada saja orang tegur. Walaupun saya tidak kenal dia. Pak Alfian ya? Pak Alfian ya? Ya kalau dia di tempat makan ya saya traktir pasti Dan dia. balihonya Bapak. Ya mungkin seperti itu. Tapi banyak yang bilang tidak ada efek baliho. Oh iya. Banyak juga yang bilang tidak ada efek baliho. Berarti Bapak sudah melakukannya sebelum Bapak mau bacalek, Pak. Iya, biasa sudah beliau ini traktir orang. Kalau ketemu Berarti Bapak ini bacalek untuk menjalankan lebih banyak lagi. iya, lebih baik lagi ke depannya. supaya lebih bukan banyak cuma tetangga yang Bapak mau makmur. supaya lebih banyak orang kita bantu. Itu iya. betul. Yang penting betul punya ini ya. Paten Insya punya Allah. ini ya. Insya Allah. Paten. Paten punya Pak. Jadi sebenarnya Cynthia kau sudah dapat clue tadi dari Pak Alfian. Jadi kalau kau tegur dia di warung makan pasti kau Saya belum dibayar. pernah Bapak dapat loh. Iya, tidak makanya tanya memang di warung makan mana biasa. Di mana biasa Bapak nongkrong? Makanya Pak Bastori kalau di warung makan. Belum di follow. Ya kalau ke tempat makan itu ya kita kan tidak pernah juga milih-milih tempat makan. Oh iya, Yang sederhana. penting sehat. Oh ya iya. kan? Pernah makan depan juga? Pernah makan di depan Di juga. warungnya Ajusku pernah. Iya. Oh. Nah, kita tidak pernah pilih tempat makan. Yang penting bersih dan. Bersih kalau mau bersih. Anak-anaknya yang kotor. Tapi mudah-mudahan Pak Alfian ini. Tapi kalau misalnya nanti, amin, kita doakan beliau jadi masyarakat Palu Timur Mantikolore bisa putarkan video ini dia. Betul. Ini yang kami bilang. Silakan. Iya, Silakan. Iya. Saya siap. Dan tidak boleh lagi mengelak itu. Tidak boleh. Iya. Artinya sudah ada catatan digitalnya, jejak digital ada di Saraba Channel bahwa kalau Pak Alfian Caniago duduk, dia tidak akan pernah berubah. Ya kan? Jangan kayak ST12 kan, jangan pernah berubah toh. Iya. Pokoknya kita jamin ini Pak, Bapak kalau duduk tidak akan berubah. Tidak berubah. Iya. Karena Kenapa? Jadi kita ini sudah terbiasa. Jadi walaupun kita dari kehidupan dari orang tua orang susah, bukan melanjutkan. Saya senang tadi kata-kata itu. yang awal. Bukan melanjutkan. Iya. Bisnis orang tua dan sebagainya. Itu saya senang kata-kata itu. Karena memang itu yang terjadi dengan kita. Dari susah memang. Itu yang paling. Tapi kalau jadi caleg itu bukan cuma bersosialisasi terus, tapi Bapak harus menyumbangkan suara-suara yang lain juga toh Pak. Iya. Ya, itu pasti. Karena saya sudah punya program tujuan ketika kita jadi itu sudah ada. Cuma kan nanti dibilang kita masih janji. Oh, iya, betul. Seperti yang ada iklan TikTok itu, yang dia bilang kan yang manisnya sudah ada sama Bapak semua ketika dia dikasih minum kopi pahit itu. Oh iya. Itu. Iya. Tapi yang pasti kita sudah biasa lah melakukan interaksi sosial itu sudah biasa. Saya tadi Dan satu lagi, banyak orang yang ketika dia terpilih yang saya lihat dia lupa diri. Bapak Semoga tidak. Bapak tidak ya. Insya Allah apa yang kita mau lupa diri sama saya. Oke. Misalnya ya dari segi ekonomi kita insya Allah sudah cukup. Iya. Toh, nah ada orang yang saya lihat ketika untuk menjaga gengsinya karena mungkin dia jadi anggota DPR,
dia itu tadi mengabaikan janji-janjinya dan lain sebagainya untuk meningkatkan dia punya Pendapatan. bukan pendapatan, dia punya gengsi ini, dia punya kelas dia tingkatkan. Oh iya. Memperkaya diri sendiri. Iya. Memperkaya diri sendiri dan meningkatkan gengsi tuh. Iya, gengsi. Karena sudah dapat penghormatan Penghormatan dan Iya, lain iya, sebagainya. Iya, iya. Nazarnya kita itu untuk membantu orang itu memang sudah jadi nazar. Oke, oke. Berarti memang Bapak ini tidak mau ingin terkena atau mau ambil gajinya, Iya, menjadi tidak. apa, memang niat dari Membantu. hati saya. Gaji diambil untuk membantu orang. Iya. Tapi saya tadi agak tergelitik dengan bahasanya Bapak yang melanjutkan. Agak ada tekanan melanjutkan. Iya, karena- melanjutkan anunya bapaknya. Karena Ini siapa disinggung ini? Soalnya tidak, Iya. kalau itu kita tidak menyinggung orang. Oh iya iya. Hanya kan ketika mereka tidak bisa sukses dengan harta yang dititipkan kepada orang tua, kepada mereka dari orang tua, itu kan sangat disayangkan. Iya, tapi terinspirasi tuh Pak, Bapak Iya. bisa sukses dengan kaki sendiri, Dengan keinginannya Bapak iya, sendiri. dengan tangan Usahanya sendiri. 10 jari Iya. kita orang Iya. bisa maju. Tidak miskin terus. Iya. Siapa kurang aja. Menampar diriku sekali deh ini. Dengan saya juga. Mana Cynthia ini? Tapi apa? Saya juga kan banyak dengar-dengar cerita-cerita anggota DPR ya semuanya kan semua terpulang pada mereka sih semuanya. Iya. Apa yang mereka perbuat tentu saja mereka akan dapat. Iya betul. Jadi sama juga dengan kita. Kalau memang itu kita selama ini berbuat baik, tentu kita akan mendapat kebaikan. Iya betul. Artinya kebaikan kembali ke diri kita sendiri lagi. Tapi banyak sih pembelajaran yang saya dapatkan dari Pak Alfian Caniago ini. Jadi mudah-mudahan pembelajaran ini menjadi catatan juga dalam perjalanan kehidupanku, bagaimana bisa menjadi sukses dan tidak perlu dukungannya tidak perlu harta dari orang tua, kita juga bisa bekerja sendiri dan bisa menciptakan sejarah baru. Iya. Ya, jadi saya berharap juga kesuksesan yang ada di Pak Alfian ini juga bisa berimbas kepada saya, kepada Cynthia, kepada teman-teman penonton Saraba Channel, kepada Saraba Channel. Iya. Terima kasih sekali nih Pak sudah mau hadir di Saraba Channel. Terima Dan kasih. mudah-mudahan selalu sehat, mudah-mudahan terpilih menjadi anggota DPR. Amin. Meskipun lawan cukup berat, Iya. bukan dari segi berat badan juga ya, tapi memang berat karena Saya gini. eh Ini saya tidak pernah melihat lawan-lawan yang ada di Dapil 1 Palu Timur Mantikolora itu baik dari partai sendiri maupun dari partai lain itu berat. oh iya. Tidak. Kenapa? Jangan kita memikirkan itu. Oh, Kita akan stres sendiri. oh Tapi bagaimana kita melakukan sosialisasi, mampu melakukan interaksi dengan masyarakat, toh iya. melakukan memberikan bantuan-bantuan kepada mereka, toh. Nah, ini yang harus kita lakukan secara terus-menerus. Oke. Bukan memikirkan Lawan berat lawan berat atau ringan. atau ringan. Iya. Oh, ada si Ano di sana. Oh, ada si Ano. Oh, itu si Ano. Saya tidak pernah memikirkan mereka. Oh iya. Yang saya pikirkan bagaimana saya bisa bekerja, berinteraksi dengan orang, dan insya Allah saya bisa dipilih. Amin. Itu yang saya lakukan. Siap. Tidak pernah memikirkan mereka yang pikirkan Pak Alfian. Biarkan mereka stres. Iya. Iya, tahu saya pikirkan dorang Pak. Karena saya tidak terlalu pikirkan dorang. Kecuali yang nomor 2 saya pikirkan sedikit. Terima kasih Pak Alfian juga. Karena sahabat-sahabat semua yang maju juga termasuk dari Gerindra, selain Pak Alfian juga ada Riko Janggolah, mantap. Ya. Beliau adalah ketua Karantara provinsi saya. Nanti kita undang kemarin lah. Masa Pak Alfian sudah, Pak Riko belum? Gimana sih? Jangan cuma urus janji jiwa lah. Urus juga janji ke masyarakat. Terima kasih Pak Alfian. Makasih. Mudah-mudahan sehat selalu, terpilih jadi anggota DPR. Amin. Dan tidak ada lawan berat, tidak usah dipikirkan. Jangan dipikirkan mereka. Dan juga sebenarnya dorang yang berpikir bahwa ini yang lawan berat. Karena badannya berat. Terima kasih Cynthia, terima kasih sudah mau menemani menjadi co-host, dan mudah-mudahan Cynthia nyaman, mudah-mudahan kita bisa kembali ke episode-episode berikutnya. Ya. Dan tetap di Saraba Channel. Saraba Channel. Sarah bedul dong. Iya.